Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi di pembelajaran SKI pertemuan yang ketiga. Setelah pada pertemuan yang kedua, kalian sudah mempelajari tentang cara-cara bagaimana Islam bisa menyebar luas di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Lewat jalur manakah? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar kalian bisa mudah memahami materi kali ini, kalian harus menyimak penjelasan dari awal sampai akhir. Berikut ini. Ada sekitar 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku sejak ratusan tahun yang lalu, dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal mula masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula agama Islam masuk ke Indonesia dan menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya agama Islam memang masuk ke Nusantara sesuai dengan teori-teori yang ada. Untuk itu, berikut beberapa teori yang mengenalkan bagaimana awal mula agama Islam masuk ke Nusantara. Teori Gujarat ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Hurgrons. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Dalam buku Le Arabi et les Indes Nilandeses atau Review de History des Religies, Snoek melanjutkan keterangan bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera, memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Seorang ilmuwan barat bernama Pitznapel yang mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Selain Snoek Hurgrons dan Pitznapel, teori Gujarat ini juga dikemukakan oleh Moquet dan Fatimi. Dan pendukung teori ini adalah Snoek Hurgrons, W.F. Stutterheim, dan Bernard Hedge. Para ahli sejarah yang mendukung teori Gujarat memusatkan perhatiannya dengan bukti penemuan peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Dan keterangan dari perjalanan Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292
yang menyatakan di sana sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang Muslim India Gujarat yang menyebarkan Islam di Perlak. Sang ingkang istiqomah. Teori ini dikemukakan oleh T.W. Arnold, Crawford, Nieman, dan Hollander. T.W. Arnold menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. T.W. Arnold juga mengemukakan jika teori Arab ini didukung bukti dengan adanya kesamaan mazhab yang dianut di wilayah Coromandel dan Malabar, sama dengan yang dianut oleh mayoritas Muslim di Nusantara. Kemudian selanjutnya teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh C. Van Loer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 97, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Menurut Nieman dan De Hollander, Islam masuk ke Nusantara dari Hadramaut, Yaman, dengan bukti persamaan mazhab antara Muslim Hadramaut dan Muslim Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Bukti-bukti lain yang menunjukkan jika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 adalah sebagai berikut. Pertama, adanya perkampungan Islam di Barus, Sumatera di tahun 674 Masehi. Sesuai namanya, penghasilan utama dari kampung ini adalah kapur barus. Benda ini menjadi kesukaan dari Timur Tengah sehingga mengundang pedagang dari sana untuk datang ke Indonesia. Kedua, ditemukannya makam Islam tertua Indonesia, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Makam bernama Siti Fatimah binti Maimun tersebut ditulis menggunakan ukiran kaligrafi Arab bergaya Kufi. Ketiga, adanya pemakaman Islam di wilayah Mojopahit di Trowulan. Diyakini bahwa pada era kerajaan Majapahit sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Teori ini menyatakan bahwa selain disebarkan oleh pedagang dari Mekah, Islam juga disebarkan oleh pedagang yang berasal dari Persia, yang kira-kira kini letaknya ada di negara Iran. Teori yang disampaikan oleh P.A. Husin Jayadiningrat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera. Argumennya didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya di Persia. Seperti dicatat oleh Ahmad Mansur Suryanegara, 4 persamaan budaya tersebut diantaranya: pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk memperingati hari kematian Husain di Karbala. Kedua, adanya persamaan antara ajaran Al-Hallaj, tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Ketiga, persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. Keempat, persamaan batu nisan di makam Malik Al-Saleh dipasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim, didasari oleh daerah Gujarat yang mendapat pengaruh dari Persia. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Fata, Raja Demak, adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina
dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori ini juga didukung dengan temuan bukti berupa artefak yang memiliki unsur-unsur Cina dalam arsitektur berbagai masjid Jawa kuno, seperti yang terlihat pada bagian atas Masjid Banten, Mustaka yang berbentuk bola dunia yang menyerupai stupa dikelilingi 4 ular. Demikian anak-anak, materi pembelajaran pada kali ini. Setelah pertemuan yang ketiga, kalian harus bersiap-siap untuk menghadapi ulangan harian pertama. Silakan kalian pelajari dari pertemuan pertama, kedua, dan yang terakhir ketiga. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.